Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Banten. Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Banten ternyata memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah Katiban Inten, yang berarti kejatuhan intan. Dilatar belakangi oleh sejarah Banten yang masyarakatnya semula menyembah berhala, kemudian memeluk agama Buddha. Cerita lain menyebutkan bahwa Banten berasal dari kata bantahan, karena masyarakatnya tidak mau tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Belanda. Awalnya Banten adalah pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, sampai akhirnya penjajah datang dan menguasai Banten. Era tahun 1524, para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itu juga dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Kemudian Kadipaten Banten di Surasowan berdiri pada 8 Oktober 1526. Pada tahun 1552 sampai 1570, Maulana Hasanuddin Panembahan Surasowan menjadi Sultan Banten pertama. Lalu pada abad 16 sampai 17, di bawah kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi salah satu kota perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara dan dikenal sebagai pusat kerajaan Islam serta pusat perdagangan Nusantara. Pemerintahan Kesultanan di Banten diakhiri oleh Sultan Muhammad Rafiuddin, Sultan Banten yang ke-20 yang berkuasa dari tahun 1813 sampai 1820. Perjuangan mereka terus berlanjut sampai akhirnya berhasil mengusir penjajah dari Banten. Setelah Indonesia merdeka, muncul keinginan rakyat Banten membentuk sebuah provinsi yang pertama kali mencuat pada tahun 1953. Kemudian pada 1963 terbentuklah Panitia Provinsi Banten di Pendopo, Kabupaten Serang. Dalam pertemuan antara Panitia Provinsi Banten dengan DPR Gotong Royong, mereka sepakat untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Pada 25 Oktober 1970, Sidang Pleno Musyawarah Besar Banten mengesahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten. Tapi ternyata masih butuh perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan terpisah dari Jawa Barat. Selama masa Orde Baru, keinginan itu masih belum bisa terwujud. Kemudian pada Orde Reformasi, perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999, diadakan Deklarasi Rakyat Banten di alun-alun Serang, yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun pedoman dasar serta rencana kerja dan rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten. Sejak itu mulai terbentuk sejumlah subkomite pembentukan Provinsi Banten di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada 4 Oktober tahun 2000, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Banten. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar.